Kami tahu kami bisa sampai pada hari ini tetap mengasihi Engkau dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Itu semua karena firman-Mu yang terus menopang kami. Firman-Mu yang kami baca, kami renungkan setiap hari, yang kami dengarkan. Itulah yang menguatkan kami sampai hari ini ya Tuhan. Engkau tahu betapa lemahnya kami, betapa berdosanya kami condong kepada kejahatan. Tapi kami bersyukur Engkau beranugerah terus dalam hidup kami, menjaga kami dengan firman-Mu. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan menguatkan dan mengubahkan kami. Terima kasih. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, dan keberhargaan Kristus di dalam hidup kami, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa untuk kesekian kalinya ada di tempat ini dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya adalah tentang the faith of Sarah, iman Sarah. Kita biasanya bicara tentang iman Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Tapi kita jarang mendengarkan firman Tuhan tentang iman Sarah. Siapa di sini yang pernah mendengar khotbah tentang iman Abraham? Hampir semua ya mungkin ya. Siapa yang pernah mendengarkan khotbah tentang iman Sarah? Tidak. Biasanya Sarah itu cuma dianggap sebagai artis pendukung saja. Karena yang paling penting adalah Abraham. Tapi nanti kita akan lihat ternyata ada satu teks Alkitab yang khusus menyoroti tentang iman Sarah. Bukan Abraham, tapi khusus Sarah. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi saya ingin memulai khotbah saya dengan pertanyaan ini. Siapa yang pernah mendapatkan janji dari seseorang dan ternyata janji itu tidak terlaksana? Tidak tercapai janjinya. Padahal saudara sudah sangat berharap sekali. Saudara yakin sekali ibarat sebuah pagar di tepi jurang. Saudara itu menyandarkan diri saudara di pagar itu. Tapi ternyata pagarnya tidak bisa diandalkan. Pernah nggak merasa begitu? Lalu kita teringat sebuah tulisan di tempat wisata yang pegunungan. Jangan bersandar di pagar. Bersandarlah pada Tuhan. Kita diingatkan bahwa orang itu kalau dibuat tempat sandaran pada akhirnya akan mengecewakan. Dan tidak sulit untuk memberikan banyak contoh karena saya dan saudara mungkin mengalami. Saya juga pernah memiliki rekan pelayanan saudara yang ngomongnya itu tinggi selangit begitu kan ya. Nah pada waktu bekerja sama ternyata gak ada apa-apanya sama sekali. Dan mungkin kita pernah berjumpa dengan orang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh lah misalnya. Apa sih bedanya PIL-KB dengan juru kampanye pemilu? Bedanya persamaannya dulu. Kesamaannya apa? Sama-sama menjanjikan kebahagiaan, bener ya. Yang ini ngomong pilih saya, nanti semuanya akan bahagia, upah dinaikkan dan seterusnya, ekonomi jalan dengan baik. Menjanjikan kebahagiaan, PIL-KB juga keluarga berencana, menjanjikan kebahagiaan, anak 2 saja lebih bahagia. Tapi bedanya apa antara juru kampanye dan PIL-KB? Kalau juru kampanye lupa, ya tidak ada masalah. Kalau PIL-KB lupa, banyak masalah. Cuma itu aja bedanya sebetulnya. Dan kita bisa memberikan begitu banyak contoh tentang orang yang percaya pada sebuah janji, tapi ternyata tidak terlaksana. Tidak menjadi kenyataan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Sarah beriman kepada Tuhan dan akhirnya dia mendapatkan. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Amin. Ibrani 11 itu adalah pasal yang terkenal sekali tentang iman. Kalau kita bicara tentang iman,
orang right away akan pergi ke Ibrani 11. Tapi sayangnya kita biasanya membaca cuma ayat 1 sampai yang ketiga. Seolah-olah semuanya itu indah, apapun yang kita imani tanpa proses tetap langsung menjadi kenyataan gitu. Seperti lagu-lagu yang beredar, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Seolah-olah semua itu prosesnya gampang dan spontan gitu. Mujizat terjadi sekarang ini gitu. Tapi jujur ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, prosesnya tidak segampang itu. Kadangkala apa yang kita amani, yang kita imani, itu takes a long time, a long process untuk jadi kenyataan. Benar atau betul? Kita mengimani sesuatu dan tidak right away kita mendapatkannya. Bahkan kalau kita membaca Ibrani pasal 11, kita mungkin akan kaget dengan ayat yang paling terakhir. Karena di ayat yang paling terakhir dikatakan demikian. Walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Kalau bingung saya kasih contoh misalnya. Abraham itu dijanjikan Tuhan apa? Jadi bangsa yang besar, terus memiliki Kanaan. Benar ya? Pertanyaan saya, waktu Abraham meninggal, keturunannya berapa? Sudah seperti bintang di langit? Jangankan bintang di langit, itu kalau dikumpulkan semua jadi satu klaster perumahan, masih banyak unit yang kosong. Belum menjadi bangsa yang besar. Apakah pada waktu Abraham mati, Sarah mati, apakah mereka sudah memiliki Kanaan? Tidak. Bahkan kuburan pun mereka beli. Mereka belum memiliki, tapi mereka sudah merasakan, sudah mencicipi. Pada saat mereka mati, belum mendapatkan semuanya. Dan saya percaya, itulah gambaran iman yang jujur di dalam Alkitab. Iman yang jujur itu bukan berarti semua yang dijanjikan akan kita alami secara spontan dan semuanya terjadi pada zaman kita. Belum tentu. Karena siapa tahu Tuhan punya rencana jauh melebihi apa yang kita imani. Nah, salah satu yang kita bahas hari ini adalah tokoh-tokoh iman yang ada yang perempuan, yaitu Sarah. Ada 2 tokoh perempuan di dalam daftar tokoh iman di Ibrani pasal 11, yaitu Sarah, yang kedua adalah Rahab. Dan mari kita baca ulang yang ayat 11 tadi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini ya, bahasa Indonesia. Karena iman, ia juga dan Sarah. Ia juga. Ia juga di sini berarti kita tafsirkan apa? Abraham. Karena ayat di atasnya bicara tentang Abraham. Dan inilah yang membuat Sarah tidak mendapat lampu sorot. Ketika saya lihat di dalam teks Yunani, sebetulnya ayat ini hanya tentang Sarah, bukan Abraham. Hanya tentang Sarah, bukan tentang Abraham. Dalam bahasa Yunani harusnya diterjemahkannya begini. Karena iman, Sarah sendiri juga. Karena iman, Sarah sendiri juga. Terjemahan bahasa Indonesia, ia juga merujuk pada Abraham. Itu terjemahan yang kurang tepat. Dalam bahasa Yunani tidak ada rujukan tentang Abraham. Ini hanya tentang Sarah juga. Pistei itu dengan iman, kai itu juga, aute itu sendiri, Sarah itu namanya Sarah. Jadi kalau diterjemahkan, karena iman, Sarah sendiri juga. Dan ini cocok dengan semua versi Inggris. Kalau saudara ambil versi bahasa Inggris, mayoritas mereka mengatakan bahwa ayat 11 tentang Sarah, bukan tentang Abraham. Dan saya setuju, ayat 11 memang tentang Sarah, bukan tentang Abraham. Mengapa? Karena kata kerja yang muncul di ayat 11 itu hanya kata kerja tunggal. Kalau subjeknya itu Abraham dan Sarah, harusnya kata kerjanya jamak. Kalau dalam teks Yunani, kata kerja itu tunggal atau jamak mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, ya kata kerjanya tunggal. Kalau subjeknya jamak, ya kata kerjanya jamak. Nah, yang saya temukan di sini kata kerjanya tunggal. Sehingga tidak mungkin merujuk kepada Abraham dan Sarah. Tidak mungkin. Ini hanya bicara tentang Sarah saja, bukan tentang Abraham. Jadi walaupun Abraham sudah disebut sebelumnya, dan nanti tetap disebut setelah ayat 11, tapi di tengah lingkaran Abraham ini,
Sarah muncul dan bukan cuma sebagai artis pendukung, bukan. Tapi dia diberi lampu sorot secara khusus. Itulah sebabnya saya memberi tema hari ini adalah The Faith of Sarah. Memang khusus bicara tentang Sarah. Dan kita akan pelajari 3 hal tentang iman Sarah di sini. Yang pertama adalah ini, iman yang benar bukan tanpa keraguan, tetapi menang atas keraguan. Bukan tanpa keraguan, tetapi menang atas keraguan. Kalau kita membaca di Kejadian, kita akan menemukan bahwa Sarah meragukan janji Allah beberapa kali. Dia memberikan Hagar kepada Abraham. Di pasal yang ke-16, di awal pasal 16 dari Kejadian, Sarah memanggil suaminya dan berkata begini, kamu tahu Tuhan tidak memberi aku keturunan. Ambillah budakku perempuan, Hagar itu, kawinilah dia. Dan ini menurut saya mengagetkan. Kenapa? Karena baru saja di pasal 15, Kejadian 15, Tuhan menampakkan diri dengan spektakuler, dengan dahsyat kepada Abraham. Dan meneguhkan kembali janjinya. Abraham jangan takut, aku akan membuat kamu menjadi bapak bangsa yang besar. Itu pasal 15. Ditutup dengan, waduh, penampakan Tuhan. Hubungan Abraham dengan Tuhan yang spektakuler. Baru saja pasal 15 selesai, awal pasal 16. Sarah sudah ragu. Dan beberapa orang berkata, Abraham ditawari Hagar. Ya diambillah, kenapa? Ya kucing dikasih ikan asin, ya pasti dimakan. Menurut saya tidak begitu ya. Pernah enggak? Kucing dikasih ikan asin tidak mau? Pernah? Kalau dia sudah kenyang. Kalau dia dapat ikan yang lebih enak, dia udah kenyang. Jadi kita tidak boleh, saya perlu menyinggung ini sedikit, karena beberapa kali kalau bicara tentang perselingkuhan, itu seolah-olah perempuannya itu yang salah dan laki-lakinya dianggap wajar gitu. Ya laki-laki kalau dikasih begitu ya pasti diambil. Seolah-olah laki-laki itu kalau selingkuh wajar, kalau perempuan itu tidak wajar. Kalau suami itu selingkuh yang salah mesti istrinya begitu. Menurut saya keliru. Tetap yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa itu yang salah. For whatever reason, tetap masing-masing orang harus mengambil kesalahannya sendiri. Nah, anyway, Sarah menawarkan Hagar kepada Abraham. Dan Abraham mengambil itu. Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Abraham mengambil. Apakah Abraham itu memang tipikal cowok yang ya suka mata keranjang, hause gitu. Atau Abraham itu ya nurut kepada istrinya karena merasa ya udahlah ini masuk akal diambil. Kita tidak dikasih tahu. Intinya adalah Sarah bimbang, Sarah ragu. Dan Sarah juga ragu di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Waktu Tuhan mengunjungi Abraham dan berkata bahwa nanti tahun depan kamu akan punya anak, maka Sarah mendengar itu dan tertawa sehingga ditegur oleh malaikat. Dan Sarah berkata, aku tidak tertawa. Sarah beberapa kali ragu. Tapi yang menariknya adalah Sarah yang dulunya menertawakan janji Tuhan karena dianggap konyol, ternyata pada waktu memiliki Ishak di Kejadian pasal 21 ayat 5-7, Sarah berkata begini, dengan anak ini lahir, nanti aku akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Kalimatnya positif, dia suka. Dia sedang bersuka cita, sedang bahagia, dapat anak. Tapi dia mengatakan, pasti banyak orang akan mentertawakan aku. Dari sini Tuhan membuat sesuatu yang ironis. Orang yang menertawakan janji Tuhan, pada akhirnya akan ditertawakan oleh banyak orang. Dan Tuhan kita itu humoris, saudara. Tuhan kita itu humoris. Oke, kamu mentertawakan janjiku, nanti kalau jadi kenyataan, kamu akan jadi bahan tertawaan. Dan saya yakin Tuhan itu memang humoris, saudara. Dalam hidup saya juga beberapa kali mengalami Tuhan bertindak secara humoris. Yang dulu pernah saya sampaikan di sini, papa saya dulu waktu saya muda, papa berkata, aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Ternyata anaknya jadi pendeta. Dan ternyata anak saya nomor 1 jadi pendeta juga. Dan saya berdoa semoga cucu saya minimal salah satu juga jadi pendeta. Sehingga nanti kalau di surga
saya akan bully papa saya bareng-bareng, saudara, dengan semua keturunannya. Nah, cara kerja Tuhan itu ironis, humoris. Nah, di sini kita belajar satu hal, saudara. Sarah tidak sempurna. Jangankan Sarah, Abraham, bapak orang beriman, juga imannya tidak sempurna. Kalau kita mau jujur, pernah tidak kita meragukan janji Tuhan? Siapa di sini yang sama sekali tidak pernah meragukan janji Tuhan? Kalau kita mau jujur, kita semua pernah ragu. Berkali-kali kita ragu. Saya berapa kali, saudara, mengambil keputusan. Sebelum mengambil, saya sudah doakan begitu rupa. Saya yakin, wah, ini pimpinan Tuhan. Saya yakin kalau pimpinan Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya berjalan lancar. Tapi kenyataannya setelah dijalani, saudara, waduh, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kebingungan. Sehingga saya sempat bertanya kepada Tuhan, did I make a good decision? Apa saya telah mengambil keputusan yang baik tentang hal ini? Kita pernah berada di momen-momen seperti itu. Sehingga kita pada akhirnya yang sudah yakin menuju ke sana, kita mulai bergeser nih ke jalan yang lain. Kita tiba-tiba mendapati diri kita ada di persimpangan jalan, saudara. Bingung mau lewat yang mana. Dan itulah iman kita. Kalau kita jujur, saya dan saudara jujur, kita tidak punya iman yang sempurna. Kita kadangkala ragu. Iman yang benar bukan tanpa keraguan. Iman yang benar adalah yang menang melawan keraguan. Atau kalau boleh dalam kalimat saya katakan begini. Yang penting bukan iman yang sempurna dalam tanda kutip, melainkan yang ditopang oleh kasih karunia. Yang penting bukan iman yang sempurna, melainkan yang ditopang oleh kasih karunia. Saudara, kadang-kala ada momen-momen tertentu dalam hidup saya. Ketika saya berkata kepada Tuhan begini, God, I can't believe this. Help me to believe it. Kadang-kala ada momen di dalam hidup kita ketika kita berkata, Tuhan, sangat sulit untuk mempercayai ini lagi. Tapi tolong aku supaya aku tetap percaya. Kasih karunia Tuhanlah yang pada akhirnya, saudara, akan menopang kita. Kasih karunia Tuhanlah yang pada akhirnya membuat kita ada sampai hari ini. Bukan karena iman kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya perlu mempertegas ini karena banyak orang Kristen yang seolah-olah berpikir apapun dalam hidupnya terjadi berdasarkan imannya. Ada beberapa orang Kristen yang bahkan saya membaca sebuah buku yang tulisannya begini, if you have faith, God doesn't have any choice. Kalau engkau punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Saudara, kalimat semacam ini walaupun indah, walaupun membuat iman kita itu disegarkan, kalimat ini sangat merendahkan Tuhan. Saudara berpikir bahwa iman itu lebih besar daripada Tuhan. Sehingga apapun yang saudara imani, itu seperti remote control. Kalau saudara punya iman, saudara seolah-olah punya remote control, saudara pencet apapun, Tuhan nggak punya pilihan. Dan menurut saya ini sangat merendahkan Tuhan. Fakta bahwa saudara bisa beriman, itu karena Tuhan yang menopang. Jadi bagaimana bisa yang menopang saudara, itu pada akhirnya dikendalikan oleh iman saudara. Bukan iman saudara yang mengendalikan Tuhan, tapi Tuhan yang mengendalikan iman saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan itu bekerja benar-benar 100% rigid, kaku. Oke, aku bekerja menurut imanmu. Sekali kamu ragu, kamu tidak dapat apa-apa. Saya jamin ya, we get nothing from him. Saya jamin kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya butuh satu kali ragu yang dijanjikan batal. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita tidak mendapat apa-apa. Tapi saya bersyukur, kesetiaan Tuhan lebih besar daripada iman kita. Saya bersyukur kasih karunia-Nya menopang iman kita, saudara. Jadi kalau saudara sampai hari ini bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan yang dibanggakan itu iman saudara. Yang dibanggakan itu kesetiaan Tuhan. Yang dibanggakan itu kasih karunia Tuhan yang menopang iman saudara sampai hari ini. Amin. Iman yang benar bukan tanpa keraguan, tetapi menang atas keraguan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini datang
dengan keraguan, dengan pertanyaan dan sebagainya. It's okay. It's okay. Itu adalah perjalanan iman kita. Tapi saya percaya kalau saudara itu tetap percaya kepada Tuhan di tengah keraguan, saudara akan mendapati pada akhirnya keraguan akan dikalahkan. Kita kan seringkali berpikir begini, keraguan dan iman itu jalannya itu beda. Kalau kita ragu berarti kita tidak beriman. Kalau kita beriman berarti tidak pernah ragu. Kan begitu dong? Enggak sih. Menurut saya keraguan dan iman itu satu jalan. Yang tidak satu jalan itu adalah belief and unbelief. Percaya dan tidak percaya itu berarti tidak bisa satu jalan. Belief, iman, unbelief, ketidakpercayaan itu enggak bisa satu jalan, saudara. Tapi kalau keraguan itu satu jalan dengan itu. Itulah perjalanan saya, perjalanan saudara, dan perjalanan semua tokoh iman di dalam Alkitab. Semua. Kita mengalami hal seperti itu. Iman yang benar bukan tanpa keraguan, tetapi menang atas keraguan. Yang kedua, saudara, iman yang benar bukan hanya perasaan, tetapi pemikiran. Tadi ayat yang kita baca bunyinya begini, saya suka ayat ini. Karena iman, Sarah sendiri beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Perhatikan kata menganggap. Bahasa Indonesia ini menganggap kadangkala kurang jelas ya. Bukan salah, tapi kurang jelas. Misalnya nih, kalau saudara itu mengatakan menganggap, berarti yang saudara anggap itu benar atau tidak benar? Anggap sajalah begini. Misalnya ya, kita dijahatin orang. Terus kita ngomong gini kan, nasihat yang luar biasa, mulia. Udah anggap saja dia orang gila. Yang waras ngalah. Mulia banget ya nasihatnya ya. Nganggap orang lain gila begitu kan. Ketika saudara mengatakan anggap sajalah begitu. Berarti yang saudara anggap itu benar atau tidak benar? Biasanya kan tidak benar toh. Makanya saya perlu sedikit mengoreksi. Walaupun kata menganggap artinya tidak seperti itu sih. Menganggap itu bisa berarti yang dianggap itu benar. Tapi pemakaian secara umum di masyarakat seringkali bisa mengandung makna negatif. Menganggap itu seringkali yang dianggap tidak benar. Maka saya mengusulkan terjemahan yang lebih jelas yaitu mempertimbang. Semua versi bahasa Inggris memakai kata consider. Hampir semua consider. Mempertimbangkan. Dan kata mempertimbangkan ini adalah sesuatu yang benar. Yang dipertimbangkan itu benar gitu. Kata egeomai itu juga muncul di Ibrani 11 ayat 26. Yaitu ketika dikatakan tentang Musa. Musa karena iman, Musa menganggap Kristus lebih mulia daripada semua kekayaan Mesir. Kristus di sini maksudnya adalah janji-janji Mesias. Karena iman Musa menganggap janji-janji tentang kedatangan Mesias jauh lebih berharga daripada harta kekayaan Mesir. Memang benar begitu. Musa rela meninggalkan Mesir demi mempercayai janji tentang Mesias itu. Berarti yang dianggap oleh Musa yang egeomai tadi adalah sesuatu yang benar. Iman itu bukan terpisah dari pemikiran. Bahkan kalau kita membaca Ibrani 11 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Perhatikan tuh, karena iman kita mengerti. Jadi siapa bilang iman dan pikiran itu bertolak belakang? Saya seringkali mendengar banyak orang Kristen berkata begini, jangan gunakan pikiranmu, nanti kamu tidak bisa beriman. Kok tabrakan sama ayat-ayat ini? Karena iman kita mengerti loh. Berarti iman dan pemikiran bukan dua hal yang harus dikontraskan. Saya bertumbuh dari kekristenan yang membuat dikotomi kayak tadi tuh, pemisahan seperti tadi. Saya diomongin, mikir jangan pakai ini. Mikir pakai ini gitu, saudara.
Mikir jangan pakai ini, mikir pakai lutut. Dan itu kalau lutut kita terantuk tembok, bisa gegar otak kita nanti. Kita sering kali mengatakan begini, pinter ya, hati-hati loh kalau kamu pinter. Pasti nggak mengandalkan Roh Kudus. Saudara saya kasih tahu ya, saya sudah sering ketemu orang yang bodoh banget, tetap tidak mengandalkan Roh Kudus. Saudara. Saya sudah sering ketemu orang yang bodoh tidak mengandalkan Roh Kudus gitu. Terus ada orang lain ngomong gini, jangan pinter-pinter ya. Kalau kamu pinter, kamu sombong. Gitu. Pernah ketemu orang bodoh sombong nggak sih? Jadi orang sombong, orang tidak mengandalkan Roh Kudus, itu bukan karena dia pinter. Bukan. Tapi karena hatinya memang sudah rusak. Hatinya memang sudah dikuasai oleh dosa. Ada kok orang pinter yang rendah hati? Ada. Ada kok orang pinter yang tetap mengandalkan Roh Kudus. Bahkan kalau saya bilang begini, kalau orang itu semakin pintar, dia semakin mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau dia semakin pintar, dia semakin tahu. Yang dia tahu itu jauh lebih sedikit daripada yang dia tidak tahu. Dan saya mengatakan ini bukan cuma klise, saudara. Saya mengalami sendiri. Waktu saya mengambil PhD saya, itu saya ngambilkan dari Belgia, nggak selesai. Saya beda pendapat, lalu saya pindah ke South Africa. Di Afrika Selatan, baru saya dapat PhD saya. Nah, pengalaman di Belgia, walaupun saya tidak selesai di situ, adalah pengalaman yang saya syukuri. Walaupun saya menganggap ya sekolahnya banyak kesalahan-kesalahan administratif ini itu, saya merasa diperlakukan tidak semestinya, tapi saya bersyukur di balik semuanya itu, karena melalui sekolah itu saya belajar satu hal, belajar rendah hati. Karena teman-teman saya jauh lebih muda dari saya dan jauh lebih pintar dari saya. Saya bersyukur. Saya ini biasanya kalau di satu kelas, saya itu ranking 1. Paling sial, ranking 2, ngerti nggak? Di sekolah itu, satu jurusan, saya itu paling bodoh nomor 2. Teman saya yang paling bawah dikeluarkan. Setelah itu saya mengundurkan diri. Bukan ya, saya mengundurkan diri bukan karena itu. Tapi saya bisa bersaksi, saudara. Orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya itu banyaknya luar biasa. Dan ketika mereka menjelaskan sesuatu kepada saya itu, sampai saya itu geleng-geleng. Kok bisa ya? Orang tuh mikirnya segitu gitu. Kok bisa orang itu sepintar itu, saudara? Makanya setelah saya selesai, beberapa orang, wah Pak Yakob ini pintar. Saya selalu ngomong enggak. Saya perlu klarifikasi. Saya tidak. Kenapa? Karena saya sudah melihat orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya. Bahkan ketika ada orang berkata, wah pengetahuannya Pak Yakob ini seperti samudra. Saya bilang salah ya. Pengetahuan saya itu seperti setitik air di tengah samudra. The more I study, the more I know. Semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa yang saya tidak tahu itu jauh lebih banyak daripada yang saya. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang membuat saya rendah hati. Jadi kalau kita berpikir orang pintar pasti sombong, salah. Nah, karena kesombongan itu bisa menjadi milik semua orang. Hati kita memang teracuni oleh dosa, tercemar oleh dosa. Sehingga kita gampang tidak punya apa-apa pun kita sombong. Yang saya mau tekankan di dalam khotbah ini, saudara, kita ini harus menggunakan pemikiran kita. Dan kita juga harus menggunakan iman kita. Tidak boleh dibedakan. Bahkan kalau saudara ingat Roma 12 ayat 2, janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan akal budimu. Supaya kamu dapat mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pemikiran kita itu bukan musuh iman. Sekali lagi ingat-ingat ya. Iman dan pemikiran itu bukan seperti saudara dan mantan gitu loh, saudara. Gak bisa ketemu gitu, gak bisa ketemu. Bukan, iman harus didukung dengan pengetahuan. Kalau kalimat saya yang terkenal, yang sering orang minta izin mengutip kalimat saya adalah ini. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Murid-murid Yesus itu pernah minta kepada Yesus begini, Guru tambahkanlah iman kami. Dan Yesus menjawab apa? Iman sebiji sesawi, sudah cukup. Maksudnya apa sih?
Seringkali kita berpikir iman itu besar. Kalau tidak besar, nanti tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Ini konsep yang salah, amburadul, saudara. Iman itu yang penting benar. Bayangkan ya, saudara percaya sesuatu yang tidak benar. Tapi saudara percayanya dengan sungguh-sungguh. Saya pernah ketemu orang semacam itu. Jadi ketika saya kasih tahu, kamu tuh yang kamu percayai salah loh. Dia juga salah. Dia ngomong gini, sudahlah, hidup itu bukan masalah benar salah. Yang penting itu sungguh-sungguh. Selama kita sungguh-sungguh, Tuhan lihat hati kita. Terus saya tanya, walaupun yang kamu percayai salah, iyalah, Tuhan kan lihat hati. Terus saya ngomong sama dia, kamu tahu nggak? Kalau kamu tuh percaya sesuatu yang salah, dan kamu sungguh-sungguh mempercayainya, kamu itu sungguh-sungguh salah. Lebih baik kamu percaya sesuatu yang salah tapi tidak sungguh-sungguh. Begitu saudara percaya sesuatu tapi salah, dan saudara percayanya sungguh-sungguh, saudara ruginya itu berlipat kali ganda. Misalnya nih, ada nggak di sini yang pernah dikecewakan mantan? Maafkan ya, trigger old memory yang tidak menyenangkan. Dan mantan itu, saudara tuh sampai bucin, istilah orang sekarang gitu kan. Apapun saudara akan lakukan untuk orang ini gitu. Tapi ternyata orang ini tidak mencintai saudara. Cuma memanipulasi saudara. Semakin saudara sungguh-sungguh berkorban untuk orang yang tidak mencintai saudara, semakin saudara akan menderita. Yang penting itu saudara pastikan, yang saudara percaya ini benar enggak? Begitu saudara tahu, yang saya percayai ini benar, ya sudah. Saudara belajar untuk mempercayainya sungguh-sungguh. Tapi kalau yang saudara percayai tidak benar, saudara beriman dengan sungguh-sungguh, tetap tidak akan terjadi apa-apa. Saya kasih contoh nih. Saya pernah khotbah di satu gereja. Lalu ada om-om mendatangi saya. Waktu itu saya masih muda, terus ada om-om datang, dan dia ngomong gini, Musa bisa ini enggak, tahu kau buat saya enggak gitu. Pendeta bisa doa buat saya enggak gitu. Terus saya bilang, ya Su, saya doakan ya Su, kenapa nih gitu. Oh saya sakit begini-begini, baru pulang dari luar negeri, tes saya sakit gini-gini, minta didoakan ya Musa. Saya bilang, oh ya saya doakan Su gitu. Terus waktu-waktu saya sudah mau doakan, bentar Musa, saya ambil minyak dulu. Tidak usah Su, yang menyembuhkan bukan minyak. Yang menyembuhkan itu Tuhan melalui imannya susu. Jangan, gak usah pakai minyak, saya doakan aja. Su percaya nggak Tuhan bisa sembuhkan? Percaya Pak, ayo kita doa. Tapi minyaknya ini dari Israel loh Pak, minyak zaitun. Terus saya bilang, Su, di rumah saya ada 2 botol minyak zaitun asli dari Israel. Wah, terus dia tanya, Musa pakai untuk doakan orang? Bukan, saya pakai untuk keroan. Saya tanya sama dia, mau nggak Su saya doakan tanpa minyak? Kalau Susuk memaksa saya pakai minyak, saya tidak mau. Berarti Susuk beriman pada sesuatu yang salah. Oh mau Musa? Ya udah, saya doakan. Coba ya saya tanya, siapa yang ingat Yesus menyembuhkan orang pakai minyak? Bisa kasih tahu saya? Yesus tuh menyembuhkan orang pakai banyak cara. Kadang dia menyentuh orang itu, benar ya? Kadang dia menyembuhkannya itu jarak jauh, benar nggak sih? Kalau Yesus hidup sekarang, saya yakin dia bisa menyembuhkan orang pakai Zoom meeting, ngerti nggak? Pakai IG Live dan sebagainya. Yesus itu menyembuhkan pakai banyak cara, bukan pakai satu cara. Mengapa? Supaya orang lain itu belajar. Yang penting bukan caranya. Yang penting itu Tuhannya yang memberikan kesembuhan. Bahkan kalau kita harus pakai alat, pakai bahan, harusnya itu ikut Yesus. Yesus pernah menyembuhkan orang buta pakai apa? Ambil tanah, campur sama ludah, oleskan di wajahnya orang itu. Wah coba kalau ada orang sakit ya, oh ya sebentar ya saya ngambil tanah seperti Yesus, campur ludah di wajahnya. Minggu depan coba tanya, Ci udah sembuh belum? Walaupun nggak sembuh, dia bilang sembuh. Sebab kalau nggak kita ulangi lagi prosesnya yang sama. Ada banyak orang itu yang kayak gitu, saudara. Bahkan hamba Tuhan kayak gitu. Saya punya teman hamba Tuhan kayak gitu, saudara. Saya bersama dia nih, ngusir setan ya, ngusir orang, ada orang yang kerasukan, terus kan nanti ambilkan anu ya udahlah, ini dialah, tuh kan, kompas bareng dia. Biasanya kan saya sendiri pas di ini buat satu, ambil ini 2. Yesus. Itu Wah,
Nggak terjadi apa-apa. Oh, Teriak. Kalau kayak nama di Yesus tempat setan yang keluar. kotak gitu, Nggak keluar. Dia tapi tak teriak kayak lebih no kenceng pendeta lagi. ini. Kalau nama Yesus setan keluar. Saya Terus, keluar. yo durian itu. Enak kok setannya saya ya gitu. Saya keluar dengan suaranya dia itu loh, saudara. Saya ngomong sama dia, Bukan. apa kamu naikkan Meatball itu ini dua karena pucuk. Itu jahat fistball. dan volume. Kalau itu pucuk itu di bawah. Volume tinggi mengusir roh-roh jahat. Kita Wis enggak yo. butuh Yesus. Kita butuhnya Kowe Son pasti Enggak sih. di mau. Panggil aja Son Horek di tempat itu. Pasti roh-roh jahatnya akan pergi semuanya kan. Saya ngomong gak ada ayatnya. Semakin kamu meninggikan volumemu, semakin kamu meninggikan intonasimu, roh-roh jahat lebih cepat keluar. Gak ada. Tahu kalau saya ngusir roh-roh jahat. Kalau saya ngusir roh-roh jahat Kalau itu saya ngusir roh jahat itu sederhana. Sampai orang itu keluar dah roh jahatnya. keluar. Loh, itu loh. Kok meragukan sih? Gitu. Kalau saya roh-roh jahat, ada orang kerasukan, panggil saya. Saya datang gitu, saya doain. Pada waktu saya doain kan mau manifest gitu kan orang. Biasanya kan gitu loh. Dulu kan, saya tinggal datangnya aja. Kamu tuh sudah kalah di kayu salib. Kamu sudah kalah di kubur yang kosong. Kalah oleh Yesus. Dan sebentar lagi kamu keluar. Ojo kakean tingkah. Ngerti gak sih? Jangan banyak gerak. Ojo kakean gaya. Saya ngomong gitu. Udah keluar sekarang. Udah keluar. Beres. Tapi beberapa hamba Tuhan kan senang. Kalau manifest itu dia tambah lebih senang. Diajak ngobrol lagi. Namamu siapa? Itu kan ya. Namaku ini. Kenapa kamu bisa masuk? Oh karena ini gitu kan. Gak punya temen tah untuk ngobrol. Kok sampai setan diajak ngobrol gitu loh saudara. Terus alasannya gini. Lah Yesus kan juga ngajak ngobrol. Kan Yesus. Kalau roh jahatnya bohong kan Yesus tahu. Lah kamu kalau roh jahatnya bohong masa kamu tahu ya kan? Aneh kok pendeta-pendeta ini saudara. Nah teman saya tadi yang suaranya tinggi ngusir roh jahat itu kan. Setelah diusir kan nggak bisa terus toh. Nah diam aja ngeliatin dia. Terus dia ngambil minyak. Tolong ambilkan minyak gitu. Jadi orang lain datengin minyak, batangkan minyak. Tahu minyaknya diambil sama dia. Di setiap jendela itu dikasih minyak. Terus pintu, pinggir-pinggirnya pintu dikasih minyak. Terus saya tanya, apa kamu minyakin semua? Loh, supaya teman-temannya dari luar nggak bisa masuk. Nanti kalau teman-temannya dari luar masuk, wah lebih sulit lagi nih diusir nih. Terus saya bilang sama dia, dan ini luar nggak bisa masuk kan? Iya. Terus kamu usir dia keluar, roh jahatnya. Apa nggak dia emosi? Dia kan nggak bisa keluar kan? Jadi dia keluar dari tubuhnya orang ini. Terus nyari jendela nggak bisa ya kan? Nyari pintu nggak bisa gitu kan? Nah kadang-kadang mikir ya, kok bisa ya? Orang serohani dalam tanda kutip, ngeroh. Katanya tiap hari itu di dunia roh. Katanya komunikasi sama roh kudus gitu kan. Kok bisa sih? Bodoh itu. Tidak peduli imannya sebesar apapun. Itu iman yang tidak benar. Yang paling penting itu beriman untuk sesuatu yang benar. Karena pada saat kita mempercayai sesuatu yang benar, bahkan di tengah jalan kita ragu, kasih karunia menopang. Sehingga apa yang dijanjikan, yang benar-benar dijanjikan, itu yang akan diberi. Jadi sekali lagi, penentunya itu bukan seberapa besar kita beriman, tapi seberapa benar yang kita imani. Kalau kita beriman pada sesuatu yang benar, saudara don't worry. Kadang kita masih bisa ragu, tapi tetap kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena the most important thing is not our faith, tapi the faithfulness of God. Dan dikatakan demikian saudara di bagian yang terakhir. Iman yang benar adalah iman yang bukan berfokus pada keadaan, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Kalau keadaan Sarah, dikatakan demikian. Keadaan Sarah di ayat 11, past childbearing age. Bahasa Indonesia menerjemahkannya itu apa saudara? Kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkannya Sarah telah lewat usia. Atau di dalam terjemahan lain di Roma pasal 4 dan sebagainya itu disebutnya sudah mati haid. Sudah mati haid. Istilah modernnya sekarang adalah menopause. Nah kalau saya biasanya bergurau, kalau untuk Sarah ya bukan cuma menopause, tapi menotop. Sebab kalau pause dipencet masih bisa jalan lagi. Ini benar-benar lewatnya itu sudah kelewatan gitu loh Sarah. Ya kan bener nggak sih?
lewatnya itu sudah kelewatan jauh banget gitu kan. Dan untuk Abraham di Ibrani 11 ayat 12 dikatakan begini. Abraham itu as good as dead. Seperti orang mati. Tua sekali sudah seperti orang mati. Tapi akhirnya masih mendapatkan keturunan. Saya diberitahu oleh Pak Joseph Tong, mentor saya. Pak Joseph Tong itu bilang begini. Sebetulnya itu kita ini jangan berdoa umur panjang katanya. Loh kenapa Pak Tong? Umur panjang kan bagus. Bisa melayani Tuhan lebih lama. Iya benar. Tapi kamu nggak ngerti. Tanya sama orang yang usianya hampir 100 katanya. Itu tiap kali datang ke acara pemakaman. Sungkan dia. Karena yang umur 60 sudah lewat, umur 70 sudah lewat ya kan. Umur 80 sudah lewat, dia kok nggak lewat-lewat gitu. Jadi dia agak sungkan gitu. Terus dia cerita, gini, nanti kalau usianya sudah 90 ke atas, itu nggak punya teman ngomong. Karena yang diajak ngomong nggak ngerti situasinya kayak apa. Dan itu menimpa beberapa jemaat saya. Beberapa jemaat saya itu sehat-sehat, saudara. Usianya itu hampir 90-an. Sehat tapi pendengaran sehat, masih bisa bergurau dan sebagainya. Tapi mereka kesulitan nyari orang yang usianya sama. Benar nggak sih? Jadi kalau kita usianya 80 lebih, bersyukur. Bersyukur. Karena sekarang ini semakin sulit mendapatkan orang yang berusia di atas 80. Ada di sini usianya di atas 80? Ada nggak? Wah, 90. Luar biasa. Masih cantik, masih sehat. Berapa? 88. Mau 90. Tapi sulit cari teman ya. Iya biasanya ya. Loh enggak, kalau temen untuk ngobrol banyak, tapi yang diajak ngobrol dulu, misalnya kayak, kamu tahu enggak, zaman dulu Surabaya itu gini, enggak nyambung. Karena jaraknya jauh bener ya. Jadi jemaat saya ada tuh yang seusia AI di sini, wah luar biasa, masih sehat, masih apa begitu kan ya. Nah Pak Joseph Sam tuh ngomong gini, pokoknya dalam hidup kita ini ya, kalau kita itu semakin lama, semakin lama, semakin lama. Ini barusan ada salah satu keluarga jemaat saya, usianya 100. Tapi sudah banyak kelemahan tubuh. Jadi yang paling penting itu bukan umur panjang. Yang paling penting itu apa? Sehat gitu. Nah kalau dikasih umur panjang nggak sehat, itu namanya penderitaan. Bener nggak sih? Nah jemaat saya itu bersyukur. Umur panjang, sehat lagi. Iya kan? Makannya sudah, wah semua makanan masih bisa dinikmati. Luar biasa. Ah, iya ada pantangan makan nggak? Nggak ada ya? Luar biasa loh ya kan? Luar biasa. Nah Abraham itu disebutkan di dalam Alkitab itu as good as dead. Dan Sarah itu disebutkannya past childbearing age. Kalau mereka melihat keadaan, nggak mungkin dong bisa punya keturunan. Bener nggak sih? Coba ya saya tanya. Wanita tertua yang saudara tahu yang punya anak, umurnya berapa? Berapa? 50 bener, 50. 50. Ada yang ketemu orang punya anak usianya 60. Nggak ada. Nggak ada ya, selama ini belum ada ya. Keadaan Sarah itu past childbearing. Sudah melewati masa melahirkan anak. Dan Abraham as good as dead. Kalau Sarah melihat keadaan, ya dia pasti akan putus asa. Tapi luar biasa, dikatakan begini dalam ayat 11, Ibrani 11 tadi begini. Sarah menganggap dia yang menjanjikannya setia. Sarah menganggap, mempertimbangkan dia, bukan keadaan loh. Dia yang menjanjikannya setia. Dan saya lihat di dalam bahasa Yunaninya ada permainan kata yang bagus. Jadi begini, dengan iman, pistis, Sarah mempertimbangkan dia yang menjanjikannya setia. Setia itu pistos. Akar katanya sama sebetulnya. Yang satu kata benda, pistis. Yang satu kata sifat, pistos. Tapi akar katanya sama. Itulah sebabnya kalau di dalam bahasa Inggris, terjemahannya kan begini. Faith, iman, setia itu apa? Faithfulness. Jadi faith, iman, setia, kesetiaan, faithfulness. Ada permainan kata di situ, saudara. Iman kita harusnya didasarkan, iman, pistis kita,
harusnya didasarkan pada sifat Allah yang setia, yang pistos. Bukan didasarkan pada keadaan kita. Karena keadaan kita bisa berubah. Tapi sifat Allah tidak mungkin berubah. Sekali dia baik, dia akan terus baik. Sekali dia setia, dia akan terus setia. Saudara, keadaan kita ini bisa berubah, perasaan kita bisa berubah. Itulah sebabnya ketika orang mengatakan begini, kita ini harus punya iman yang besar. Coba kalau kita nggak punya iman yang besar, kita nggak mungkin dapat apa-apa dari Tuhan. Wow, ketika saya mendengar begitu, saya merasa kasihan dengan banyak orang Kristen yang imannya biasa-biasa. Yang imannya cuma gitu-gitu aja. Berarti mereka nggak dapat apa-apa dong. Tidak sih. Sekali lagi, saya tahu khotbah saya ini berbeda dengan khotbah ribuan pendeta yang lain. Tapi saya ingin menegaskan kepada saudara, yang menentukan bukan iman saudara, bukan your pistis, your faith, tapi yang menentukan adalah His faithfulness, kasih setia Tuhan atas hidup. Makanya penting bagi kita untuk tahu siapa yang kita percayai. Kalau saudara tidak tahu siapa yang saudara percayai, maka saudara percuma beriman dengan besar seperti apapun. Percuma. Dalam kalimat saya berkata begini. Iman bukan tentang bagaimana keadaan kita. Melainkan siapa Allah kita. Iman yang benar bukan tentang bagaimana keadaan kita. Melainkan siapa Allah kita. Kita ini lemah. Sering ragu. Kita bahkan sering kali tidak setia. Tapi Alkitab mencatat apa? Walaupun kita tidak setia, Allah setia. Karena Allah tidak bisa menyangkali dirinya. Sekali dia setia, dia akan setia. Sekali dia mengucapkan sesuatu, dia akan menepatinya. Allah kita bukan manusia yang berdusta. Maka apapun yang dia janjikan, dia akan memberikan. He walk the talk. He keep his word. Itu yang kita percayai, saudara. Walaupun iman kita kadang-kala naik turun, berubah-ubah, perasaan kita berubah-ubah, lihat kalender aja bisa berubah. Bener gak sih? Nonton TV, berita, berubah. Ngobrol sama orang bisa berubah. Bener atau betul? Kalau Tuhan bekerja sesuai perasaan kita, aduh, repot hidup kita sungguh. Makanya saya bersyukur Tuhan bekerja bukan berdasarkan our faith saja. Tapi yang paling penting berdasarkan His faithfulness. His faithfulness. Itulah yang menerangkan mengapa saya masih ada sampai sekarang. Walaupun saya dulu sempat tidak setia. Walaupun saya dulu pernah jadi ateis di sekolah teologi. Walaupun at times di dalam hidup saya, saudara, saya merasa kayak, aduh pelayanan ini terlalu berat buat aku. I wanna quit. Tapi here we go. Sampai hari ini saya masih bisa setia. Bukan karena saya yang kuat menggandeng tangan Tuhan. Tapi Tuhan yang kuat menggenggam tangan. Kita ini seperti bayi itu loh, saudara. Yang dipegang oleh tangannya Tuhan. Sehingga kita nggak jatuh. Kalaupun kita sempoyongan bisa. Tapi nggak mungkin jatuh. Bahkan kalaupun kita jatuh nggak mungkin tergeletak. Kenapa? Karena tangannya dipegang terus oleh Tuhan. Dan saya ingin menutup khotbah saya ini dengan mengingatkan kita pada Kristus. Kristus itu sebagai teladan iman kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23 dikatakan Yesus tidak membalas, saudara, karena ini dia ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi baca sama-sama. Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pandangan Kristus itu diarahkan kepada Bapaknya di atas. Kalau dia arahkan di bawah, yang dia lihat apa? Caci maki. Yang dia lihat apa? Ancaman, penderitaan, olok-olok. Semua itu yang dia lihat. Tapi dia melihat bukan keadaan. Dia melihat Bapaknya. Itu adil. Percaya kepada sifatnya. Percaya pada pribadinya Allah. Itu penting bagi kita, saudara. Yesus memberikan teladan bagi kita. Di tengah situasi kita yang mungkin doesn't make sense. Mungkin kita berkata, kok bisa sih orang sejahat itu sama aku? Kok bisa sih? Saya sudah menolong dia begitu rupa, tapi dia nikam aku dari belakang. Di tengah saudara nggak bisa paham. Kan Alkitab berkata, orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan akan mereka-rekakan yang baik.
Tapi saudara nggak bisa melihat kebaikannya apa. Don't worry. Karena dia yang mengucapkannya setia kok. Terlepas dari saudara bagaimana mengimani. Apapun yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan akan lakukan bagi kita. Dan Yesus memberikan contoh. Ketika keadaan nggak bisa dilihat, nggak bisa dipandang. Saudara alihkan pandangan kepada Tuhan. Saya sering melihat banyak orang Kristen kalau ngomong, omongannya itu pesimis terus. Saya ketemu beberapa hamba Tuhan sampai males, saudara. Lama-lama loh, saya males ketemu sama mereka itu, saudara. Kenapa? Tiap kali ketemu mesti ngeluh, ngeluh, ngeluh. Nggak ada kerjaan lain tak selain mengeluh. Daripada mengeluh kamu pakai buat berdoa. Daripada mengeluh kamu pakai untuk memberitakan Injil. Daripada mengeluh kamu pakai untuk baca buku. Mengeluh terus. Jemaat kok gini ya. Jemaat kok gini. Jemaat kok gini. Wah sekarang ini pelayanan susah. Kok baru tahu. Setahu saya dari dulu pelayanan susah. Kamu aja yang ngeluh terus. Selama ini pelayanannya enak ya kan. Banyak orang yang pesimis. Kenapa? Fokusnya ke keadaan. 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 Terus ngomel. Apapun ngomel. Apapun ngomel. Karena saudara ngelihatnya ke bawah. Bukan ke atas. Dan yang terakhir saya ingatkan saudara tentang Kristus. Kristus bukan cuma teladan iman. Tapi dia juga pencipta dan penyempurna iman. Ibrani 12. Teks kita kan Ibrani 11 kan. Tokoh-tokoh iman. Lalu ada di pasal 12. Bukan tokoh iman. Yesus bukan daftar tokoh iman. Tapi Yesus ditampilkan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Itu kalau bahasa Indonesia. Yang memimpin kita dalam iman. Kalau bahasa Inggris lebih pas ya sesuai Yunaninya. The author of faith. Yesus itu pencipta iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Terjemahan hurufiahnya. The perfecter of our faith. Penyempurna iman kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ketika iman kita menghadapi perjalanan yang terjal, yang sukar, saudara memandang kepada siapa? Pandanglah kepada Kristus, karena dia pencipta dan penyempurna iman kita. Setiap kali saya menghadapi persoalan yang berat di dalam hidup saya tidak mau memandang keadaan. Seringkali itu akan membuat saya semakin lemah. Saya tidak mau memandang kepada orang lain. Karena itu akan menambah kekecewaan bagi saya. Saya belajar di tengah situasi apapun, saudara. Saya belajar bergantung kepada Tuhan. Saya bersyukur dibesarkan dari satu gereja yang menekankan doa. Almarhum gembala pusat saya, Pendeta Isa Liu Lewi Santoso. Oh, pasti orang-orang lama kenal ya. Saya ingat benar, Om Isa itu selalu ngajarkan begini. Kalau punya masalah, jangan ngomong sama orang. Kalau punya masalah, berlutut ngomong sama Tuhan. Berlutut ngomong sama Tuhan. Dan saya bersyukur, Tuhan jaga iman saya. Selama saya melayani, kalau saya punya kebutuhan, saya tidak pernah ngomong sama orang. Saya tidak pernah kasih kode-kode supaya orang lain menolong saya. Saya tidak pernah minta. Saya bersyukur. Dan saya berani bersaksi. Tuhan pelihara saya. Saya punya lebih dari cukup. Bukan karena saya beriman tidak pernah ragu. Bukan. Tapi karena Tuhan setia menopang iman saya terus. Sampai hari ini. Ada momen-momen ketika saya benar-benar butuh, saudara. Dan gak bisa apa-apa. Godaan kan. Untuk ngomong sama orang kan. Tapi saya ngomong sama istri, udahlah kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan kuatkan terus. Ya. Belajar percaya sama Tuhan. Mungkin kita berkata, tapi lama ini, lama ini. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan. Perjalanan iman kita itu mirip. Ada satu keluarga di Amerika yang mau liburan ke Asia. Perjalanannya panjang, belasan jam. Lalu dia mengajak anak-anaknya yang masih kecil. Wah, anak-anaknya excited banget. Saudara yang pernah punya anak pasti mengerti cerita ini. Wah, begitu masuk pesawat gitu kan ya. Langsung tanya, udah sampai ya Pak ya? Udah sampai ya Pak ya? Belum, take off aja belum. Kok tanyanya sudah sampai. Nanti pada waktu take off, dia itu lihat awan. Wow, senang. Setelah itu tanya,
Sudah sampai ya Pak ya? Belum, ini perjalanannya panjang, belum sampai. Nanti dia tidur, setelah tidur bangun, pertanyaannya, sudah sampai ya Pak ya? Sudah sampai ya? Kapan Pak? Sampai Pak? Mau main di pantai Pak? Gini-gini. Belum. Akhirnya mereka tanya lagi. Dijawab belum. Terakhir anak kecilnya tanya, Papa, nanti waktu kita sampai di tempat itu, aku umur berapa ya? Itu gambaran kita sama Tuhan. Tuhan itu sudah punya planningnya, dia tahu. He knows what he's doing. He knows what he's doing. Tapi kita seringkali seperti anak kecil yang nggak paham itu semua. Jadi kita terus tanya, terus ragu, terus tanya, terus ragu. Padahal kita tenang aja, tidur aja. Nanti kalau sampai kok saudara, Tuhan berjanji sampai, Tuhan akan buat. Nah hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap. Apakah kita datang dengan keraguan tertentu? Apakah kita datang sambil berkata, Tuhan aku nggak kuat melangkah lagi. Bahkan untuk berharap pun aku nggak kuat karena aku takut kecewa. Tapi saya mau katakan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Ayo pandang kepada Kristus, pencipta dan penyempurna iman. Pandang kepada Kristus, teladan iman kita. Dan saya percaya apapun masalah saudara. Mungkin keadaannya belum berubah. Tapi saudara mulai diubah Tuhan. Menjadi lebih sabar, lebih percaya, lebih dewasa kepada Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu bagian refnya saja ya. Walaupun gunung itu tak berpindah. Tapi kita tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun tetap percaya. Mari pandang kepada Dia yang berjanji, pribadinya tidak pernah berubah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, walaupun gunung itu tak berpindah, kita tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan
setia. Thank you Jesus. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Engkau setia, Engkau setia. Kami ditopang oleh kasih karunia. Yesus kami percaya. Oh Yesus, pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancangan-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang bersetia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menyadarkan kami bahwa kalau sampai hari ini kami masih ada setia mengikut-Mu, itu bukan karena seberapa besar iman kami, tapi seberapa benar iman kami. Bukan seberapa besar yang kami amini, tapi seberapa besar yang kami percayai, yaitu Yesus Kristus sendiri, pencipta dan penyempurna iman kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan iman lebih daripada mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu iman kami seringkali tidak stabil. Perasaan kami seringkali tidak bisa dipercaya. Keadaan kami terus-menerus berubah. Tapi kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu pribadi-Mu, sifat-Mu. Engkau yang berjanji, Engkau setia. Dan ajar kami ya Tuhan, supaya di tengah situasi apapun kami memandang kepada Yesus teladan iman kami. Kami memandang kepada Yesus pencipta dan penyempurna iman kami. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.